Oke, adik-adik, selanjutnya kita akan lanjut dengan bagaimana sebuah kegagalan pada fungsi jantung sebagai pompa. Kita akan review sedikit bagaimana proses perpindahan darah dari kedua atrium ke dalam kedua ventrikel. Dari atrium kanan akan masuk ke ventrikel kanan, nanti dipompa keluar ke paru-paru. Dari paru-paru akan kembali ke jantung melalui atrium kiri, masuk ke ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Ya. Tahanan perifer ini adalah sebuah pembuluh darah kapiler. Ada sistem pertemuan antara arteri yang keluar dari jantung dan vena yang akan keluar dari jantung. Aorta, arteri, arteriol, kapiler. Kapiler, penula, pena, vena cava. Ya, jadi kalau vena menuju jantung semakin besar diameter ukuran pembuluh darahnya. Kalau dari jantung yang keluar dari ukuran diameter besar akhirnya mengecil. Ini tahanan perifer ini yang akan membuat sebuah sistem bagaimana tekanan darah yang dipompa oleh ventrikel dapat dipertahankan dengan normal. Dengan syarat pembuluh darah kapiler yang kecil ini diameternya itu normal. Kalau terjadi sesuatu mengecil diameternya dengan berbagai sebab, misalnya karena aterosklerosis, maka darah yang dipompa oleh jantung ventrikel kiri ini akan tertahan karena tahanan perifer ini meningkat dan terjadilah pompa yang terus-menerus sehingga membuat otot jantung ini menebal karena kebiasaan tekanan tinggi. Tapi lama-lama dia akan membesar dan akhirnya kehilangan kekuatan kontraksi untuk memompanya. Kekuatan struk volumenya menurun. Ya, akibatnya gagal dalam pengosongan isi ventrikel. Kalau isi ventrikel gagal dikeluarkan, maka akan tersimpan volume residu. Di sini digambarkan warna merah. Akibatnya dari atrium kiri, volume darah yang mau masuk ke ventrikel kiri juga tertahan. Ada residu di sini. Akibatnya darah yang dari paru-paru mau kembali ke atrium kiri juga terganggu, numpuk lagi di sini. Terjadilah tekanan tinggi di pulmonal. Maka sering disebut dengan hipertensi pulmonal. Karena tekanannya tinggi, akhirnya isi dari darah khususnya bagian plasma akan keluar ke sini merendam paru-paru. Alveolusnya tertimbun oleh cairan dan akhirnya pertukaran gas oksigen dari CO2 masuk ke sini itu menjadi terganggu dan terjadilah sesak. Demikian itu terjadinya proses gagal jantung kiri. Kita lanjut dengan gagal jantung kanan.